Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan kembali ikhwah. Sekarang kita masuk permasalahan yang ke-6. Kasus yang ke-6 silakan dibuka di halaman 25, yaitu hukmu takhlilil lihyah. Hukum menyela-nyela jenggot. Baik, tahrir mahal nizanya adalah kalau kita ngomong masalah jenggot menyela-nyela, ini berarti gambaran kita itu adalah jenggot yang lebat berarti. Kalau jenggot yang sedikit ya buat apa di sela-sela gitu kan. Nah, jadi maksud kita di sini tahlilul lihyah adalah lihyah al-kasifah, lihyah yang lebat. Nah, tahrir mahal nizanya adalah ittafaqu ala wujubi ghusli dhahiril lihyah al-khafifah wa batiniha fil wudu. Para ulama sepakat akan wajibnya membasuh zahirul lihyah al-khafifah, bagian luar dari jenggot yang tipis. Wa batinuha, begitu juga bagian dalamnya. Jadi kalau jenggot antum tipis, luar dalamnya harus kena air. Itu kita sepakat. Luar dalam jenggot kalau tipis harus kena air. Kemudian kita juga sepakat ala wujubi ghusli dhahiril lihyah al-katifah. Kita juga sepakat atas hukum wajibnya membasuh bagian luar jenggot yang lebat, bagian luarnya doang. Ya, itu yang kita sepakati. Waqtalafu bi hukmi takhlilil lihyah al-katifah. Ya, yang menjadi perselisihan kita adalah perbedaan pendapat itu timbul di bagian ini. Apa hukum menyela-nyela jenggot yang lebat? Nah, berarti kan kita punya dua di sini. Ya, satu orang jenggotnya tebal, yang satu jenggotnya tipis. Yang jenggotnya tipis, luar dalam wajib dibasuh, sepakat kita. Yang jenggotnya tebal, luarnya wajib, dalamnya khilaf. Paham maksudnya? Baik. Apa yang dimaksud dengan menyela-nyela jenggot yang lebat? Isalul ma'i ilal basyarah min khilalis sya'ar. Ya, isalul ma, menyampaikan air ya, ilal basyarah, sampai ke kulit, min khilalis sya'ar, dari sisi-sisi atau dari antara rambut-rambut yang ada. Wal khilaf ala qaulain, ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama, la yajibu takhlilul lihyah al-katifah fil wudu, yang dipegang oleh Abu Hanifah, Imam Malik, pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad. Nah, mereka mengatakan tidak wajib untuk menyela-nyela jenggot yang lebat. Pendapat yang kedua mengatakan wajib. Yajibu takhlilul lihyah al-katifah fil wudu. Pendapat ini dipegang oleh Malik, riwayat Ibnu Abdul Hakam. Salah seorang pengikut mazhab Maliki meriwayatkan dari Imam Malik bahwa Imam Malik mengatakan wajib membasuh atau menyela-nyela jenggot yang tebal ketika berwudu. Apa sebabul khilafnya? Ikhtilafuhum fi sihhatil athar allati warada fiha al-amru bi takhlilil lihyah. Persisiannya di sini sumbernya, kalau di pertemuan sebelumnya itu persisiannya kepada lugah, sekarang ini persisiannya kepada hadis. Ya, sanad hadis atharnya itu. Ya, sihhatil athar itu artinya kesahihan athar. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak. Nah, jadi kembali kepada masalah sanad. Ya, masalah sanad dalam ilmu hadis berarti ya. Nah, dari sini bisa antum lihat berarti mustalahul hadis atau ilmu hadis itu juga bisa menyebabkan atau berpengaruh terhadap hukum-hukum fikih. Apa maksudnya ya? Baik. Jadi jangan kita mengira bahwasanya dengan mengetahui hadis itu sahih, dhaif atau hasan itu tidak ada pengaruhnya terhadap amaliyah sehari-hari. Enggak, ada pengaruhnya. Ini contohnya. Ini menunjukkan berarti mengisyaratkan kepada kita akan betapa pentingnya untuk mempelajari dan mendalami ilmu hadis. Baik. Dalil pendapat yang pertama yang mengatakan enggak wajib adalah lam tasih aksarul athar allati waradat fil amri bi takhlil lihyah. Asar-asar yang menyebutkan tentang perintah untuk menyela-nyela jenggot itu tidak sah, kata pendapat yang pertama itu. Itu dalil mereka. Kalau nggak sah, ngapain? Berarti kembali ke hukum asal, tidak wajib, gitu kan? Karena ibadah itu harus pakai dalil. Kalau tidak ada dalilnya, kembali ke hukum asal. Nah, kemudian qauluhu ta'ala faghsilu wujuhakum fal wajhu ma tahsulu bihil muwajahah. Ya. Yang dimaksud dengan faghsilu jenggot itu, dia masuk ke bagian wajah.
Masuk pada ayat faghsilu wujuhakum. Kenapa? Ya, karena tidak dikatakan muwajahah kalau antum tidak menghadapkan ya, bagian itu ketika berhadapan dengan orang lain. Maksudnya begini, ya mana dari muwajahah itu? Ya, kalau ana sekarang posisinya begini, seluruh bagian wajah ana ke hadapan antum. Ini namanya muwajahah. Ini namanya muwajahah. Nah sekarang kalau ana hadap sini, kemudian bagian telinga ana menghadap ke antum, masih dinamakan muwajahah apa tidak? Hah? Ya, anak ngomong sama Damanik ya, wah Ustadz lagi yang lihat ke anak. Itu Damanik ngomong. Tapi kalau anda begini, Damanik bilang apa? Oh, Ustadz ngelihat ke lain gitu kan. Ya, karena yang kelihatan telinga bukan wajah. Nah, berarti ini kalau begini, latah sul wajah. Apa maksudnya? Nah, menurut pendapat yang pertama, ya, kalau antum menghadap orang lain, ini kan kelihatan. Jenggot itu kelihatan. Artinya tahsulu bihil muwajah jenggot itu. Berarti dia bagian dari wajah. Karena definisi dari wajah menurut pendapat yang pertama adalah yang dengannya kita dikatakan menghadap ke orang lain. Kalau itu tidak kelihatan, artinya hadap sini ini sudah tidak dikatakan menghadap lagi. Ini latah sulit wajah. Kapan dikatakan anak menghadap ke depan? Nah, ketika apa? Ketika hidung, mata, pipi ini semuanya ke depan satu arah. Tadi? Nah, sekarang kalau anak ngomong begini, ya, ke harap depan begini, apakah telinga anak harus menghadap depan atau harus antum lihat telinga anak? Berarti telinga wajah bukan? Apa ini maksudnya? Kenapa? Karena kalau anak hadap sini, kasih lihat antum telinga, apakah ini dikatakan menghadapkan wajah? Enggak. Paham ya? Semua orang sepakat mengatakan, oh anak sedang menghadap ke kanan, sedang menghadap ke tengah. Baik. Wal mustatar bil lihya al kadifah min al basharah la tahsulu bihil muwajahatu fala yu'mar bi ghuslihi. Yang tertutup dengan jenggot yang tebal, bagian kulit ini maksudnya yang tertutup itu la tahsulu bihil muwajahah. Itu tidak kelihatan ketika menghadap karena tertutup jenggot yang tebal kan? Maka nggak diperintahkan untuk membasuh. Ngerti nggak istidlalnya di sini? Nah, karena dikatakan wajah itu adalah yang kelihatan kalau lagi berhadapan. Apa yang kelihatan kalau lagi berhadapan begini? Ya hidung, mata, pipi itu kelihatan lagi berhadapan. Nah, kalau ketutup sama kulit jenggot, sama rambut jenggot. Nah, kulitnya kan nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan ini berarti bukan wajah. Itu istilah pendapat yang pertama. Nah, kemudian yang ketiga dari mereka adalah dalilnya hadis Abbas fi wudu'in Nabi SAW tsumma akhadha qurfatan min ma'in fa ghasala bihi ma wajhahu rahul Bukhari wa ghaslul wajhi bi ghurfatin wahidah la yatahaqqaqu minha at-takhlil. Istilahnya dari hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan tentang tata cara wudhu Nabi. Jadi Nabi wudhu itu mengambil ghurfatan minan ma'. Ghurfah itu segayung air. Bisa dengan sendok pakai tangan, bisa dengan gayung alam. Paham ini? Nah, Wagosala bihi wajhahu. Di sini pakai tangan. Nabi ambil satu ciduk air, kemudian dengan keduanya Nabi membasuh wajah. Nah, sekarang memungkinkan nggak menyela-nyela jenggot kalau airnya cuma satu basuhan, satu ciduk? Mungkin nggak? Nah, Anda ambil air begini dengan dua tangkup tangan begini. Kemudian taruh ke wajah. Bisa nggak sambil menyela jenggot dengan air itu? Ya? Hah? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Gimana sih? Ya nggak bisa. Airnya sudah jahat. Iya, sudah habis jahat. Yang tersisa cuma sisa nempel itu. Gitu. Menyela-nyela jenggot itu, ya artinya di situ ada air yang banyak yang untuk ambil sengaja khusus gitu. Nah, menyela-nyela jenggot kan nggak mungkin dengan tangan yang kering kan. Menyela-nyela pasti antum gini kan tangan antum, renggangkan jari-jari kan, namanya menyela-nyela kan harus kayak sisir gitu. Nah, tangan atau jari-jari antum pakai untuk menyela-nyela itu yang kayak sisir tadi haruslah basah gitu. Nah, nah, maka kalau ngambil air dengan ini, maka itu menurut pendapat yang pertama itu nggak bisa menyela-nyela jatuhnya karena air sudah habis meskipun tangan basah tapi sudah habis. Ini jangan bayangkan jenggot yang sedikit ya, ini kita ngomong jenggot yang lebat ini ya. Fokus kita pada jenggot yang lebat. Jenggot yang lebat
Gimana menyela-nyela? Kan paling bisa nyala bagian bawah doang kan? Gimana bagian samping? Nah, katakanlah tangan itu masih basah, nyala bagian sini, habis airnya. Bagaimana nyala kiri kanan? Masih ada dua bagian yang belum disela. Paham ini? Nah, baik. Itu dalil yang pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ia mengatakan apa? Wajib membasuh, wajib menyela-nyela jenggot ketika ya, membasuh wajah. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah ya, sahat ba'dul athar. Sahat ba'dul athar. Bahwasanya asar-asar yang ada itu ya derajatnya sahih. Berarti ini menyelisih pendapat pertama mengatakan tidak sahih. Fayakunu wajiban. Ya, maka ini berarti hukumnya wajib. Asarnya apa? Nah, asarnya ada banyak. Nah, asarnya ada banyak tidak disebutkan di sini. Ya, disebutkan mungkin kitab yang aslinya ya. Bukan bahwasanya ada banyak asar yang membahas tentang menyela-nyela jenggot. Nah, asar-asar itu yang diperselisihkan secara sanad. Baik. Hadis Anas, dalil pendapat yang kedua adalah hadis Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan ya min ma'in fa adkhalahu tahta hankihi fa khallala biha lihyatahu. Nah, di antara dalil yang kita masukkan tadi athar-athar itu adalah hadis Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW kalau beliau berwudu, beliau mengambil satu tangkup air, kemudian beliau memasukkannya di bawah ya, dagu beliau, kemudian beliau menyela jenggotnya. Apa maksudnya ini? Beliau berarti mengambil air baru setelah mengusap wajah, air khusus. Nah, dan hadis ini ada dalam Sunan Abi Daud, dihasankan sanadnya oleh Imam An-Nawawi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Sedangkan ini adalah athar yang didhaifkan oleh pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang ketiga, dalil yang ketiga dari pendapat yang kedua adalah hadis Utsman, an Nabi SAW kana yukhallilu lihyatahu. Bahwasanya Nabi SAW yukhallil, beliau menyela-nyela jenggotnya. Di situ kan jelas. Apa derajatnya di situ? Ya, hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Tak di situ. Tak itu siapa? Hmm? Tak itu Sunan At-Tirmidzi. Kemudian apa di situ selanjutnya? Za itu apa? Ya, Bukhari kok saja. Kalau kok sama Z itu Sahih Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah. Itu makanya Anda bilang hafalkan kode itu. Ya. Enggak tiap kali ketemu ini bingung. Nah, kan udah di awal disebutkan. Wa qala Tirmidzi hasanun sahih wa sahih Bukhari wa dha'afahu al-Albani. Asar yang ini yang didhaifkan oleh Imam Al-Albani. Nah, tapi dia dihukumi hasan sahih oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan juga oleh Imam Bukhari. Berarti ada dalam Sahih Bukhari. Ya, atau memenuhi syarat Imam Bukhari. Nah, baik. Ya, meskipun ada perbedaan tentang kesahihan akar-akar yang ada, ya, yang rajih dalam permasalahan ini adalah pendapat yang pertama. Kenapa? Karena pendapat yang pertama mengatakan tidak sahih. Pendapat yang pertama kita pilih likuwati adillatihim, karena dalil mereka kuat. Wa mastadalla bihi ashabul qawlitsani fa ihmal ala ma qalahu Ibnu Qayyim rahimahullah kana yukhallilu lihiyatahu ahyanan wa lam yakun wajibu alaihi. Nah, itu dia. Nah, baik. Jadi pendapat yang pertama lebih kuat dari sisi pendalilan. Ya, dalil-dalil yang tiga itu lebih kuat. Lah, bukankah dalil pendapat yang kedua juga kuat? Nah, kita katakan pendapat yang kedua memang mengatakan bahwasanya ada asar menyebutkan Nabi itu menyela-nyela jenggotnya. Tapi itu Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya hanya dilakukan oleh Nabi kadang-kadang saja, tidak sering gitu. Nah, sekarang perbuatan Nabi yang dilakukan hanya kadang-kadang saja, itu para ulama sepakat bahwasanya, nggak sepakat ya ada khilaf situ, tapi secara global para ulama mengatakan bahwasanya perbuatan Nabi yang jarang-jarang itu berarti tidak bermakna wajib. Paham maksudnya? Nah, berarti lemahlah pendapat yang kedua. Nah. Kemudian samatul khilafnya, konsekuensi dari khilaf ini kalau antum memilih pendapat yang pertama berarti ya, kalau antum berwudu dan tidak menyela jenggot berarti tidak masalah. Ya, dari pendapat yang kedua kalau antum
Berpegang dengan pendapat yang kedua mengatakan wajib menyela-nyela jenggot yang lebat, ya, maka ya, berdosa kalau berwudu dan tidak menyela-nyela jenggot. Artinya tidak sah wudu antum. Nah, sekarang yang roja di sini yang pertama apa kedua? Yang pertama, wajib apa tidak wajib? Tidak. Tapi kalau antum menyela-nyela dengan niat memastikan air sampai ke kulit, maka itu yang lebih afdol. Ya, ini kita berbicara konteksnya kalau air itu pas-pasan. Di situ kita butuh hukum ini. Paham ya? Tapi kalau kita insya Allah di Indonesia ini nggak akan kekurangan air ya, insya Allah. Alhamdulillah air ya ada di mana-mana. Jadi untuk menyela-nyela jenggot maka itu bukan perkara yang sulit begitu. Ya, maka untuk keluar dari masalah khilaf di sini ya sudah selesai saja, sudah selesai beres perkara. Ya, nah, kita ngomong ini untuk daerah-daerah yang airnya minim. Ya, baik. Kemudian marajul masalah, ya, marajiknya bisa untuk lihat di situ kitab Bidatul Mujtahid 128 itu maksudnya jilid 1 halaman 28 ya. Kemudian Mukhtasar Al-Quduri Safhah 137 ya, Mukhtasar Al-Quduri ini ya, kemudian ya kitab Tabyinul Haqaiq ya. Tabyinul Haqaiq itu syarah Kanzul Daqaiq ya. Ya, dia kitabnya Rudin Az-Zailai ya. Kemudian ada kitab Aqdul Jawahir As-Saminah, Aqdul Jawahir As-Saminah di Mazhab Alimil Madinah, ini dalam mazhab Maliki ya. Kemudian ada kitab Mawahibul Jalil ya, Mawahibul Jalil itu syarah Mukhtasar Al-Khalil ya. Ini dalam kitab mazhab Maliki juga. Kemudian ada kitab Al-Bayan, enggak tahu maksudnya di sini Al-Bayan yang mana, karena banyak kan kitab judulnya Al-Bayan. Mungkin besar ini maksudnya Al-Bayan fi Madhab Syafi'i, kitab Madhab Syafi'i. Mungkin itu maksudnya. Kemudian ada kitab lagi, I'anatul Talibin. I'anatul Talibin ini syarah dari Fathul Mu'in ya. Fathul Mu'in. Yang mana Fathul Mu'in itu syarah dari Quratul Ain. Ini kitab yang masyhur di Indonesia ya. Madhab Syafi'i. Nah, Fathul Mu'in itu syarahnya I'anatul Talibin. Judul lengkapnya I'anatul Talibin ala halli al-fadhi ya, ala halli al-fadhi Fathul Mu'in. Di mana Fathul Mu'in itu sendiri adalah syarah dari kitab Quratul Ain bi Muhammadiddin. Kemudian ada kitab Asyarhul Kabir. Asyarhul Kabir ini maksudnya Asyarhul Kabir alal Muqni ya. Asyarhul Kabir alal Muqni itu apa namanya? Mazhab Hambali. Ibnu Qudamah. Biasanya dia dicetak bersama dengan apa namanya? Dengan Al-Mughni. Ya. Nah, kalau alam ini maksudnya Asyarhul Kabir yang mana ya? Karena Asyarhul Kabir juga ada ala Mukhtasar Al-Khalil juga ada ya, karangan Khatib Ad-Darbir. Kemudian ada kitab Al-Mughni. Al-Mughni itu rujukan yang berbudak mazhab Hambali ya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kemudian ada Syarah Ibnu Zahim. Kalau alam ini Anda belum pernah dengar kitab yang berjudul berikut ini Syarah Ibnu Zahim. Tapi yang tahu kitab ini berapa jilid dan ya mazhab apa, ya, nanti bisa komen di kolom komentar. Insya Allah yang lain bisa mengambil faedah. Baik, itu dia permasalahan yang keenam, hukum menyela-nyela jenggot ketika berwudu. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil permasalahan yang ketujuh, hukum membasuh kedua siku ketika berwudu. Ya, batasan siku itu yang mana? Apakah ya kita membasuh itu sebelum siku? Apakah siku juga masuk? Gitu. Karena di ayat dikatakan kan ilal marafiq, ya, sampai ke siku. Sampai ke siku, apakah artinya siku masuk atau sebelum siku? Gitu. Paham ya? Nah, tapi kalau antum paham lugha dengan baik, makna huruf jar ila, maka bisa langsung menentukan jawabannya di situ apa. Nah, karena ila kan artinya ke, sampai. Ya, dhahabtu minal bait ilal masjid. Nah, kapan antum dikatakan sampai ke masjid? Apakah di depan pintunya atau harus masuk? Ya, harus masuk. Kalau depan pintunya bisa dikatakan sampai ke masjid. Nah, ya halaman masjid bagian dari masjid juga. Boleh nggak sholat di halaman masjid? Boleh. Boleh. Nah, nanti kita bahas ya. Apa makna dari huruf jar ila? Ada nanti mananya al-zarfiyah atau al-ma'iyah atau apa, insyaallah bahas di selanjutnya. Wallahu taala alam.
Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana